hari ini anak-anak sudah terlihat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tentu sudah siap untuk ibadah hari ini kan? Hari ini Bu Sugi ditemani oleh Bu Yuni. Ada lagi. Oh, yang akan mengiringi ibadah kita pagi ini adalah Pak Wawan. Hai Pak Wawan. Kristo, tunggu aku. Bu Yuni. Bu Sugi, bukannya ini hari Minggu? Iya, ini kan hari Minggu. Kenapa mereka di sini? Iya nih, gimana ini? Sudah pengen sekolah. Sudah pengen sekolah. Sudah pengen sekolah, Bu Yuni sudah kangen sama sekolah. Kangen sama sekolahan. Iya betul nih, anak-anak hari ini anak-anak belum bisa sekolah, tapi anak-anak tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mengucapkan selamat dulu Bu Yuni buat anak-anak kita. Anak-anak selamat ya buat anak-anak yang sudah naik kelas. Buat anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Dan juga, enggak lupa, anak-anak TK juga naik kelas loh Bu Yuni. Oh iya, semua ada yang naik kelas ya. 1 ya Bu Sugi. Betul. Iya. Nah, Bu Yuni mari. Iya. Dan anak-anak, ingat nggak besok ini hari Senin tanggal 13 Juli kita mulai dengan tahun ajaran yang baru. Betul Bu Yuni. Yang di sini Kristo dan Arvin sudah ada di kelas baru. Betul. Mereka naik kelas berapa? 5. Oh 6. Tapi jangan Naik kelas lupa, 6. mereka masih harus tetap belajar di mana? Belajar di mana? Di rumah. Jangan lemes dong, harus tetap Semangat. Kita kasih semangat dulu buat teman-teman kita. Yuk, 1, 2, 3. Semangat. Bu Yuni, sebelum kita mulai toh, kita kan sudah dari tadi say hello. Kita mau mulai yuk. Kita nyanyi, adu-adu senangnya ya. Kita akan nyanyikan lagu adu-adu senangnya. Betul, adu-adu senangnya Pak Wawan. Ya anak-anak di depan sini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita mohon pimpinan Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Pada hari ini ketika kami boleh bangun tidur, kami boleh menghirup udara yang segar. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bersekutu bersama-sama di dalam gereja, tapi kami percaya ketika kami punya kerinduan hati untuk beribadah, Tuhan menolong kami, memberkati kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami ada dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi Bapak Abraham. Bisa ya anak-anak ya? Yuk, semua dengan penuh semangat kita akan nyanyi Bapak Abraham. Mari Pak Wawan.
banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengundang Tuhan di dalam persekutuan kita. Mari kita akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari Bu Ripka, kita akan mendengarkan. Silahkan Bu Ripka menyampaikan firman Tuhan. Hai, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya. Selamat pagi semuanya. Kalian sudah menyanyi? Nah, nyanyinya tadi bersama dengan siapa? Dengan Bu Yuni, dengan Bu Sugi, dan ditemani oleh dua teman yang lain, yaitu Alvin dan Kristo. Terima kasih untuk semuanya. Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Yuk, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mengerti akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara pada setiap anak-anak-Mu yang melihat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kalian sekarang ada di rumah, ya. Nah, biarpun ada di rumah, tapi tetap semangat. Oke. Adik-adik, kita akan melihat sebuah cerita dulu ya. Nah, ceritanya tentang seorang gadis kecil. Nah, saya tunjukin ya. Nih, namanya Sisilia atau dipanggil Sisil, ya. Nah, Sisil ini beberapa hari yang lalu dia sakit batuk tidak sembuh-sembuh. Kemudian ayahnya bilang dengan Sisil, Sisil, kalau kamu tidak mau minum obat, kamu tidak akan sembuh loh.
kan? Kamu tidak akan bisa bermain dengan teman-teman dan dengan ibu, dengan adik. Nah, kemudian Sisil bilang, "Papa, obatnya kan pahit, saya nggak mau, saya nggak suka yang pahit-pahit." Terus ayahnya bilang, "Sisil, kalau kamu mau minum obat, besok kalau sembuh, kamu akan ayah memberikan mainan buat kamu atau apa yang kamu minta." Nah, karena itu Sisilnya jadi semangat, ya. Setelah semangat, dia bilang, "Betul ya ayah, saya akan minum obat, tapi ayah janji akan memberikan sesuatunya itu." Nah, "Saya boleh pilih nggak ayah?" Boleh apa? Ya, saya pengen sebuah boneka ayah, karena sudah lama saya tidak mempunyai boneka. "Oke, besok akan ayah carikan kalau kamu sudah sembuh." Nah, sesudah itu Sisil minum obat, kemudian 2 hari kemudian dia sembuh. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Wah, pagi itu, nih, tunjukin ya. Nah, pagi itu si Sisil menyanyi-nyanyi, ya. Dia pergi ke kebun bunga. Nah, dia bisa petik-petik bunga. Kemudian dia bilang, "Wah, ayah hari ini pergi ke kantor, ya. Nah, saya juga sudah sembuh. Saya pasti mendapatkan sesuatu dari ayah. Nah, saya akan menunggu ayah." Nah, adik-adik, pada sore harinya ketika ayah pulang, Sisil mendengarkan suara ayahnya. Sisil, gitu kan. Kemudian Sisil cepat-cepat lari ke tempat ayah. "Ya ayah," kan? "Nih, ada sebuah kado buat kamu karena kamu sudah menuruti perintah ayah." Nah, nih kadonya, ya. Nah, apa ya kadonya? Dilihat ya. Bener loh adik-adik, dikasih boneka sama ayahnya. Bonekanya apa ya? Kita lihat ya. Bonekanya cantik ya. Cantik kayak Sisil. Nih, bonekanya anak Indian. Nah, ternyata Sisil ini sudah lama sekali pengen boneka ini, karena dia suka mengumpulkan aneka macam boneka. Nah, yang belum punya adalah ini, ya. Indiana ini. Wah, dia, "Aduh, aku suka sekali ayah." Ya, "Terima kasih ayah." Ya. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah cerita tentang Sisil. Nah, sekarang kita akan melihat dan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita akan melihat. Yuk, kita lihat sama-sama ya. Pada waktu itu, Bapak Abram dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak dan emas. Setelah dari Negeb lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya dan rumputnya. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan.
Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat sebuah cerita. Ceritanya tentang apa? Tentang Bapak Abraham dan Bapak Lot, ya kan? Nah, itu semua diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Yuk, yang bisa membuka Alkitab, buka ya, jangan lupa. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik, kalau kita melihat tadi tentang ceritanya Bapak Lot dengan Bapak Abraham, Bapak Lot memilih tempat yang apa? Bagus, ya, yang banyak airnya, yang subur. Nah, akhirnya Bapak Abraham dapat apa? Oh, dapat tanah yang kurang bagus. Nah, tetapi pada saat itu Tuhan juga menjanjikan pada Bapak Abraham bahwa keturunannya akan banyak dan dipelihara oleh Tuhan. Akhirnya Pak, Bapak Abraham dengan sukacita, dia senang sekali karena Tuhan telah menjanjikan pada dia mendapatkan yang terbaik juga. Nah, kalau kita melihat bahwa cerita tentang Bapak Abraham itu, karena Bapak Abraham diberkati Tuhan karena dengan baik, hati yang baik, ya, dia dipelihara Tuhan. Demikian juga tadi ya tentang Sisil. Sisil menurut pada papahnya, kemudian papahnya memberikan hadiah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau mengikuti firman Tuhan, pasti Tuhan akan senangi juga ya. Makanya kita harus setia pada Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat hafalan ya. Ayat hafalannya pada minggu ini diambil dari Mazmur. Nah, Mazmur 117 ayat 2 ya. Nanti kalian harus hafal ya. Kita baca 2 kali ya. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kita harus tetap setia pada Tuhan seperti Bapak Abraham, ya. Dan kita harus menurut perintah-perintahnya, ya. Nah, kita akan selalu diberkati. Adik-adik, pada besok pagi kalian sudah memulai ya sekolah yang baru dengan kelas yang baru juga, ya, karena kalian sudah naik kelas. Nah, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita di tahun-tahun yang baru ini. Meskipun kita belum bisa bertemu dengan teman, nggak apa, tapi kita harus tetap menjaga ya, supaya kita jangan sampai sakit, biar tidak minum obat seperti Sisil tadi, ya. Nah, pesannya kalau kalian pergi-pergi, jangan lupa pakai masker. Kemudian sering cuci-cuci tangan, ya. Nah, supaya kalian tidak sakit. Adik-adik, sebelumnya kita akan tutup dulu ya dalam firman Tuhan ini. Kita tutup dalam doa. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati kami pada hari ini, pada minggu yang baru. Tuhan juga akan tolong kami di dalam mengikuti belajar melalui daring.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan, ajar kami untuk menjadi anak yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali ke Bu Yuni dan Bu Sugi ya untuk menyanyi kembali. Oke, terima kasih. Wow, cerita hari ini bagus ya Bu Yuni ya. Betul Bu Sugi. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang setia dan percaya pada janji Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Percaya Saja. Mari Pak Wawan. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita pergi, kita mau pamit dulu ya Bu Yuni ya. Kita pamit anak-anak. Yuk, 1, 2, 3. Dadah, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Lelek. Ada adik-adik masih nunggu apa? Pengumuman po? Nah, tadi tak kasih pengumuman yang menang kirim lagu apa ya? Do Re Mi, lagu Do Re Mi. Itu ada 2 orang. Ya seneng sih ada yang ngirim. Tapi kok ya cuma 2 orang itu ya yang ngirim ya. Yang pertama ada Via. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Yang kedua, siapa ya namanya ya? Brenda apa Bea ya? Brenda apa Bea? Brenda yang ngirim ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ya. Jadi untuk kedua anak itu nanti dapat hadiah. Nanti hadiahnya bisa diambil tepatnya Tante Nia, bisa diambil di kantor gereja. Di kantor gereja jam 9 sampai pukul 1. Besok Senin nanti Om Didi mau kasih ke kantor ya. Jadi bisa diambil hari Senin. Oke? Ini Om Didi mau nyepeda lagi, itu sudah ada Pak Obian.
Tuh, salah tuh. Pak Albian, ada Kak Riko, ada Kak siapa itu? Masa Kak Keke yo? Kak Keke ya nggak bagus ya. Ada Pak Man, ada Om Budi, ya, yang di belakang ada Pak Hari. Tuh. Nah, ini baru istirahat. Ya. Oke ya, berarti sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye. Saya mau jalan lagi, dadah.